Baik, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rahayu Puspitasari bersama rekan-rekan saya, ada Jeki Alinson dan juga Alia Nur Adiza, di mana pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil analisis data kami yang menggunakan dataset Wine Quality Red Wine yang diperoleh dari UGI Machine Learning Repository, di mana dataset ini terdiri dari 1.599 observasi dan 12 variabel, yaitu 11 variabel prediktor yang menggambarkan karakteristik fisikokimia wine, serta satu variabel target, yaitu quality yang menunjukkan kualitas wine berdasarkan penilaian sensoriknya. Adapun tujuan analisis ini adalah untuk mengidentifikasi variabel-variabel yang paling berpengaruh terhadap kualitas wine, serta melakukan reduksi dimensi menggunakan prinsipal komponen analisis atau dikenal dengan PCA. Langkah selanjutnya kita akan melihat akan melakukan EDA. Nah, di sini langkah pertama adalah menginput, setelahnya kita melakukan statistik deskriptif dari data wine ini sendiri. Yang didapatkan hasilnya, contoh sampling itu adalah nilai fixed acidity yang berkisar antara 4,6 hingga 15,9 dengan rata-rata 8,32 dan median 7,90, di mana nilai rata-rata yang sedikit lebih besar daripada median ini menunjukkan distribusi yang cenderung miring ke kanan akibat adanya beberapa sampel dengan tingkat keasaman yang tinggi. Begitupun variabel lainnya bisa dibaca. Next, kita akan mengecek missing value dari dataset ini. Sebelum melakukan analisis lebih lanjut, kita lakukan pengecekan missing value pada seluruh variabel. Hasilnya menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki jumlah missing value sebesar 0. Artinya, dataset sudah lengkap dan tidak memerlukan proses penanganan data hilang, sehingga dapat dilakukan untuk analisis berikutnya. Selanjutnya, kita akan melihat visualisasi dari dataset ini. Yang pertama, ada histogram distribusi variabel. Histogram ini kita gunakan untuk melihat pola distribusi dan penyebaran data pada setiap variabelnya. Terlihat di sini sebagian besar variabel menunjukkan distribusi yang terkonsentrasi pada rentang tertentu. Misalnya ada di fixed acidity, ia banyak pada rentang 6 hingga 9, sedangkan volatil terkonsentrasi pada rentang 0,3 hingga 0,7. Di sini juga terlihat variabel residual sugar, kloridas, dan sulfur dioxide menunjukkan variabel yang cenderung miring ke kanan yang mengindikasikan adanya beberapa nilai yang jauh lebih besar dibandingkan mayoritas datanya. Ini juga terlihat variabel density dan pH memiliki distribusi yang relatif simetris dan stabil. Next, kita akan melihat box plot semua variabel. Box plot kita gunakan untuk melihat median, penyebaran data, serta untuk mendeteksi outlier juga dia bisa. Di sini hasil visualisasi menunjukkan bahwa hampir seluruh variabel ini memiliki beberapa observasi yang berada di luar rentang normal atau outlier. Nah, keberadaan outlier ini penting diperhatikan karena dapat mempengaruhi hasil analisis lanjut seperti PCA nantinya. Next, kita akan melihat distribusi variabel target quality-nya. Ya, grafik ini kita melihat untuk nilai quality pada rentang 3 hingga 8 ya. Mayoritas data juga berada pada kualitas 5 dan 6, di mana kualitas 5 ini memiliki frekuensi tertinggi, yaitu 681 observasi atau sekitar 42,6%. Sedangkan kualitas 6 ini memiliki sebanyak 638 observasi atau sekitar 39,9%. Sementara kualitas lainnya sangat rendah maupun sangat tinggi itu. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi quality ini tidak seimbang dan lebih banyak terkonsentrasi pada kategori kualitas sedang di 5 dan 6. Next, kita akan melihat hubungan alkohol dan kualitinya menggunakan scatter plot. Untuk dari grafik kita melihat adanya tren positif yang ditunjukkan oleh garis yang bergerak naik. Artinya, semakin tinggi kadar alkohol, maka kualitas wine cenderung semakin tinggi pula. Bisa terlihat juga di sini, sebagian besar observasi itu memiliki kadar alkohol antara 9% hingga 13%.
dan kualitasnya berada di skor 5 tentang 7 ya, 5 hingga 7. Eh, dari hasil ini dapat diindikasikan bahwa alkohol ini merupakan salah satu variabel yang berpotensi memiliki kontribusi besar terhadap kualitas wine. Next, kita akan melihat perpot seluruh variabel. Perpot ini digunakan untuk melihat hubungan antar variabel secara lebih menyeluruh. Seperti terlihat dari visualisasi, bahwa variabel alkohol memiliki hubungan positif yang cukup jelas terhadap quality. Sebaliknya di sini terlihat ya, volatile acidity ini menunjukkan hubungan negatif terhadap quality, yang artinya semakin tinggi tingkat keasaman volatil ini, maka kualitas wine ini cenderung menurun. Menurun. Next, kita akan melihat analisis korelasinya. Analisis korelasi ini dilakukan untuk mengukur kekuatan hubungan antar variabel ya. Di sini terlihat korelasi positif tertinggi terhadap variabel quality ini diperoleh oleh alkohol sebesar 0,476, lalu ada sulfat 0,251 dan citric acid di 0,2026. Sedangkan korelasi negatif ini eh, diperoleh oleh volatile acidity di min 0,391. Nah, di sini juga bisa dilihat heat map korelasi antar variabel itu eh, berdasarkan warnanya ya, biru terang ini menandakan hubungan positif yang paling dominan di antara karakteristik lainnya. Semakin tinggi alkohol, maka warna kotak itu semakin biru atau kualitasnya meningkat. Lalu ada warna orange, eh, di mana itu menandakan korelasi negatif yang kuat terhadap kualitasnya. Lalu yang berwarna cerah atau putih ini adalah menunjukkan bahwa variabel ini tidak memiliki hubungan yang linear terhadap kualitas atau terhadap variabel kualitas. Next, kita akan melihat multikolinearitas dari dataset ini. Nah, bisa ke visualisasi langsung. Nah, terlihat pada analisis multi-coordinates ini menggunakan nilai variance inflation factor. Terlihat di sini bahwa variabel prediktor yang berstatus perlu diperhatikan, yaitu tandanya dia lebih dari 5 dan kurang dari 10, terdapat di fixed acidity dengan nilai FIF-nya 7,7675, yang mana variabel ini adalah memiliki nilai FIF tertinggi di dalam model ini. Lalu disusul dengan density dengan nilai FIF-nya di 6,3438. Ini juga menunjukkan adanya indikasi tumbang tindih informasi yang cukup besar. Lalu ada variabel prediktor status normal dengan nilai FIF-nya itu dikurang dari 5, di mana 9 variabel lainnya ini berada di zona aman dengan nilai FIF di bawah 5. Artinya secara keseluruhan model ini bisa dikatakan eh, tidak tidak ada variabel dengan nilai FF lebih dari 10 ya, tapi ada dua variabel yang perlu diperhatikan multikolinearitasnya. Next, kita akan mendeteksi outliernya. Hmm. Nah, analisis deteksi pencahayaan ini kita bisa lihat dari box plotnya. Terlihat di sini residual sugar ini memiliki pola pencahayaan paling ekstrim dari data lainnya. Hmm. Di mana mayoritas data ini menumpuk sangat rendah di bagian bawah, namun terdapat deretan panjang outlier ke arah atas hingga mencapai nilai 16. Lalu disusul oleh chloride, di mana distribusi data ini sangat rapat, sekitar nilai rendah, tapi memiliki ekor pencilan atas yang sangat panjang dan padat. Lalu ada peak acidity, volatile acidity, free sulfur dioxide, dan total sulfur dioxide. Di mana empat variabel ini juga menunjukkan pola serupa, yaitu memiliki banyak data pencilan yang menumpuk di atas batas maksimal. Lalu ada density dan pH, kedua variabel ini memiliki karakteristik unik karena data pencilannya muncul di kedua sisi, baik di atas maupun di bawahnya. Lalu ada citric acid, alkohol, dan quality-nya. Ketiga variabel ini memiliki jumlah pencilan yang sangat sedikit,
hanya ada sedikit sampel yang dinilai sangat tinggi, sementara pada variabel target quality ini terlihat kemungkinan hanya ditemukan pada nilai ekstrim di skor 8 dan di skor 3. Selanjutnya, dataset ini akan dilakukan feature engineering yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itu ada feature engineering yang merupakan proses mengubah dan menyiapkan data mentah agar lebih relevan dan mudah dipahami oleh model machine learning atau AI. Tujuannya untuk meningkatkan akurasi prediksi model dan efisiensi komputasi serta mencegah terjadinya overfitting. Nah, pada tahap ini kita menambahkan fitur baru sebanyak tiga, yaitu ada SO2 rasio, itu perbandingan antara free sulfur dioxide dan total sulfur dioxide. Nah, kalau nilai rasio ini lebih tinggi, menunjukkan proporsi SO2 aktifnya itu lebih besar. Anggur dengan proporsi SO2 bebas yang cukup cenderung lebih awet dan terjaga rasanya, sementara jika terlalu rendah itu anggur mudah mudah rusak atau spoil. Terus yang kedua itu ada fitur acidity ratio, di mana ini merupakan perbandingan dari volatile acidity dan fixed acidity. Fitur ini bertindak sebagai indikator cacat rasa atau fault indicator. Jika rasio ini tinggi, berarti anggur tersebut terlalu banyak mengandung asam cuka dibandingkan asam segarnya. Nah, fitur ini hampir pasti akan memiliki korelasi negatif yang kuat dengan quality. Kemudian yang ketiga itu ada fitur sugar to alcohol ratio, di mana ini perbandingan antara residual sugar dan alkohol. Jika rasio ini tinggi, anggur lebih manis, namun alkoholnya lebih rendah. Eh, Kemungkinan itu fermentasinya dihentikan lebih awal. Sedangkan jika rasionya rendah, anggur kering dengan alkohol tinggi. Keseimbangan dari rasio ini sangat menentukan penilaian quality. Selanjutnya itu ada feature selection. Nah, dari feature-feature tadi, dari feature di awal, feature asli, terus ditambahkan dengan feature terbaru dari feature engineering tadi, ini akan dilakukan seleksi, eh, di mana di feature selection ini merupakan proses memilih subset variabel yang paling relevan dari data mentah untuk melatih model machine learning. Nah, pada tahap ini kita menggunakan dua metode. Metode pertama itu wrapper method. Di wrapper method ini kita menggunakan forward selection dan stepwise selection. Boleh langsung ke interpretasinya. Nah, dari kedua selection ini dihasilkan AIC dan variabel yang sama. Untuk AIC-nya itu sebesar AIC itu sebesar 3.156,971 dengan DF-nya 11. Dari formula ini dihasilkan variabel-variabel yang terpilih yaitu ada alkohol, acidity ratio, sulfate, chlorides, SO2 ratio, total sulfur dioxide, density, sugar to alcohol ratio, dan residual sugar. Nah, variabel yang terpilih ini merupakan kumpulan variabel yang paling kuat pengaruhnya terhadap rasa dan kualitas anggur, dan membawa informasi unik, jadi tidak saling tumpang tindih satu sama lain. Kemudian ada metode kedua itu yaitu embedded method. Di sini kita menggunakan random forest, yaitu melihat variabel importance-nya. Dari visualisasinya, itu bisa dilihat paling tinggi itu di alkohol dan sulfat di kedua visualisasi ini. Kemudian untuk dari berdasarkan hasil
variabel importance ini, variabel yang terpilih sebagai hasil akhir feature selection ini adalah alkohol, sulfate, total sulfur dioxide, volatile acidity, acidity ratio, density, SO2 ratio, citric acid, pH, dan fixed acidity. Nah, variabel ini dipilih dengan threshold di atas 25. Nah, sedangkan untuk yang di bawah 25 itu akan dieliminasi. Variabel yang dieliminasi itu ada chloride, free sulfur dioxide, sugar to alcohol ratio, dan residual sugar. Selanjutnya boleh lanjut ke PCA. Baik, terima kasih Alia. Saya akan melanjutkan pembahasan dari fitur selection menuju PCA, di mana PCA sendiri merupakan teknik reduksi dimensi yang mengubah variabel-variabel berkorelasi menjadi komponen baru yang tidak saling berkorelasi. Di mana PCA ini dipilih karena dataset ini memiliki beberapa fitur yang perlu diamati mengenai multikoliniaritasnya seperti yang sudah disampaikan di tahap eksplorasi data analisis, di mana dari PCA sendiri input yang kami gunakan variabelnya itu merupakan 10 variabel hasil fitur seleksi sebelumnya pada random forest dari tahap sebelumnya. Nah, selanjutnya Selanjutnya, data kami siapkan dengan menambahkan fitur baru dari tab sebelumnya, 3 fitur tadi, lalu kami lakukan standarisasi dan menggunakan center sebelum PCA dijalankan. Standarisasi ini wajib dilakukan karena satuan tiap variabel berbeda-beda. Oke, dari hasil perjalanan PCA sendiri, kita mendapatkan script plot. Ini ditujukan untuk menjelaskan bagaimana variansi tiap PC sendiri, di mana dari script plot ini kita bisa memahami bahwa PC1 ini bisa menjelaskan 36,7% variansi terbesar di antara semua komponen, di mana garis kumulatif yang sudah melewati threshold 80% itu terdapat di PC5 dengan total kumulatif variansi yaitu 84,9% yang tercakup. Maka dari plot ini kami memilih 5 komponen utama sebagai hasil reduksi optimal. Selanjutnya, kami menjalankan visualisasi selanjutnya, yaitu biplot PCA dengan hasil sebagai berikut, di mana biplot ini menunjukkan 3 pola penting dari hasil analisis. Pertama, density dan total sulfur dioxide itu searah, yang merupakan korelasi positif. Lalu kedua, alkohol berlawanan dengan densitas, di mana ini konsisten dengan proses fermentasi yang umumnya. Lalu ketiga, wine quality itu tinggi dengan warna hijau tua mengelompokkan ke area alkohol dan sulfat tinggi yang berada pada area kiri bawah yang berwarna hijau tua. Sedangkan wine kualitas rendah itu berada di area volatile acidity tinggi yang berada di area kanan atas.
Nah, lalu dari PC1 sendiri dapat disimpulkan sebagai profil keasaman wine didominasi oleh acidity ratio dan citric acid. Yang selanjutnya PC2 adalah hubungan alkohol dan densitas, PC3 merupakan manajemen sulfur dioksida, dan PC4 merupakan konsentrasi sulfat, dan selanjutnya PC5 itu merupakan derajat fermentasi. Oke, di sini juga kami memastikan bahwa penentuan jumlah PC kita yang sebanyak 5 PC sebelumnya itu sudah mencakupi threshold yang didapat. Di mana dari langkah-langkah ini PC1, kedua itu 56%, 3, 4, sampai 5 itu sudah mencakupi 84,9% varians di dalam dataset sendiri. Sehingga kami dengan yakin menyatakan bahwa PC yang kita pilih adalah 5 komponen. Oke, lalu kita membahas bagaimana PCA reduksi yang kita lakukan itu berhasil. Di mana di sini PCA berhasil mereduksi 10 variabel hasil seleksi fitur menjadi 5 komponen utama yang mampu menjelaskan 84,9%. Ini terjadi pengurangan dimensi sebesar 50% yang kita hanya kehilangan sekitar 15% informasi di dalam dataset yang ini masih di dalam toleransi analisis multivariat. Juga reduksi ini bekerja sekaligus mengatasi masalah multikolonialitas yang teridentifikasi pada tahap IDE karena komponen PCA itu bersifat ortogonal. Nah, untuk kesimpulan akhir dari seluruh analisis yang kami jalankan, itu kita dapati beberapa kesimpulan bahwa keasaman itu mendominasi variasi data. IC1 menjelaskan variasi terbesar 36,7% yang berkaitan dengan profil keasaman wine, baik keasaman tetap, volatile, maupun rasio terhadap pH. Lalu selanjutnya ada alkohol dan densitas itu saling berlawanan. PC2 menangkap hubungan inverse antara kandungan alkohol dan densitas. Ini konsisten dengan pengetahuan umum bagaimana proses fermentasi terjadi, di mana gula diubah menjadi alkohol sehingga menurunkan densitas larutannya. Lalu wine berkualitas tinggi itu memiliki profil yang khas. Dari B-plot sebelumnya, kita mendapati bahwa wine dengan skor kualitas 7-8 cenderung memiliki kandungan alkohol dan sulfats yang tinggi, serta volatile acidity yang lebih rendah. Pola ini konsisten dengan literatur enologi. Selanjutnya, penggunaan SO2 bervariasi signifikan. PCE3 menangkap variasi dalam manajemen sulfur dioxide, mencerminkan perbedaan praktik pengawetan antar produsen wine dalam dataset. Dan kesimpulan terakhir, yaitu ada reduksi dimensi ini berhasil dan informatif, bahwa dengan 5 komponen yang kita dapati, struktur utama data dapat dipertahankan secara efisien, sebesar 84 sekian persen. Ini menjadikan PCA sebagai langkah pra-pemrosesan yang tepat untuk melakukan pemodelan lebih lanjut. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Nah, berdasarkan hasil analisis yang telah kami lakukan tadi, melalui proses reduksi dimensi menggunakan PCA, eh, informasi dari banyaknya variabel itu dapat kami ringkas ke dalam sejumlah komponen utama yang mampu menjelaskan sebagian besar keberagaman datanya ya. Maka demikianlah hasil analisis yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun analisis yang telah kami lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.